Halo semua, selamat datang di video proyek kami. Di video ini, kita bakal ngebahas perjalanan Undang-Undang Dasar di Indonesia dari masa ke masa. Perjalanan konstitusi kita panjang banget dan penuh perubahan. Yuk mulai dari awal kemerdekaan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, berlaku UUD 1945 dengan sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan penuh, tetapi negara masih belum stabil. Kebijakan pentingnya adalah pembentukan lembaga negara dan tentara keamanan rakyat. Namun, muncul penyimpangan melalui maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang ubah sistem menjadi parlementer. Akibatnya, politik jadi nggak stabil karena banyak pergantian kabinet. Selanjutnya, Indonesia masuk ke masa Republik Indonesia Serikat dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Di periode ini, bentuk negara kita jadi federal dengan sistem parlementer. Presiden cuma menjadi kepala negara, sementara pemerintahan dijalankan Perdana Menteri. Peristiwa pentingnya adalah penyerahan kedaulatan oleh Belanda, tapi banyak muncul pemberontakan seperti APRA, RMS, dan Andi Aziz. Akibatnya, sistem federal ini gagal, dan rakyat menuntut kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Periode berikutnya demokrasi liberal, berlangsung dari 1950 sampai 1959. Kita kembali ke sistem parlementer murni di bawah UUD sementara 1950. Pemerintah saat itu melaksanakan pemilu pertama tahun 1955 dan membentuk konstituante untuk buat UUD baru. Tapi sayangnya, kabinet sering berganti dan konstituante gagal mencapai kesepakatan. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959, menyatakan Indonesia kembali ke UUD 1945. Periode ini berakhir dan dimulailah masa demokrasi terpimpin. Setelah dekret, kita masuk ke masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin. Kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno. DPR hasil pemilu dibubarkan dan dibentuklah MPRS serta DPAS. Di masa ini, Presiden punya kekuasaan sangat besar, bahkan melebihi aturan UUD. Peristiwa besar yang mengguncang masa ini adalah G13 PKI tahun 1965. Akibatnya, terjadi krisis politik dan ekonomi yang parah. Krisis ini akhirnya melahirkan pemerintahan baru yang disebut Orde Baru. Orde Baru berlangsung dari 1966 sampai 1998 di bawah Presiden Soeharto. Fokus utamanya adalah stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Program pentingnya antara lain Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun, P4 dan Dwi-fungsi ABRI. Namun kekuasaan presiden jadi sangat dominan. Banyak terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Walau ekonomi tumbuh, pemerataan tidak terjadi. Akhirnya, krisis moneter tahun 1998 memicu gerakan reformasi dan mengakhiri masa Orde Baru. Tahun 1998 menandai lahirnya masa reformasi. Di era ini, pemerintahan jadi lebih demokratis dan terbuka. Kebijakan pentingnya adalah amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali, pelaksanaan otonomi daerah, dan pemilihan presiden langsung. Reformasi membawa perubahan besar, kekuasaan antar lembaga jadi seimbang, dan rakyat lebih aktif dalam politik. Dari perjalanan ini, kita belajar bahwa UUD Indonesia terus berkembang menyesuaikan zaman. Semoga generasi kita bisa terus menjaga semangat reformasi dan demokrasi bangsa. Terima kasih sudah menonton video proyek ini.